Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kahfi Wildani Fadli dengan NIM 333240014, statistika 1, kelompok 11. Di sini saya akan menyelesaikan tugas modul 3 yang judulnya distribusi probabilitas kontinu. Tugas mingguan shift 2. Oke, kita baca dulu soalnya terlebih dahulu. Di sini nomor 1, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala B atau beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, kita bisa ketahui ini adalah distribusi Weibull. Nah, diketahui di sini ada alfanya itu 2,5 dan betanya itu 10. Lalu syaratnya itu tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, di sini ada X lebih dari sama dengan 14 sama dengan 1 min. Oke, kita pertama ke Minitep terlebih dahulu. Oke, kita ke calculation probability distribution, habis itu ke Weibull, cumulative probability, ininya 2,5 dan 10 dan ini adalah 14. Oke. Input konstannya itu 14, kita oke. Hasil yang didapat adalah 0,916. Habis itu ke calculate again, lagi probability distribusi, habis itu ke Weibull. Yang tadi adalah 14 dan sekarang adalah yang 6. Hasilnya itu 0,2423. 0,2433. Nah, kita bisa dapat itu di sini. Kita sebelum itu ke RStudio yang terlebih dahulu. Oke, di sini kita yang ini kita kontrol enter atau run bisa langsung. Soal suatu distribusi Weibull alpha ininya alpha dan betanya 10,2,5 dan di sini 1 14. Nah, kita bisa lihat di sini probabilitas tanamannya itu 0,09831675. Nah, di situ pasti berbeda antara Minitab dan RStudio. Kenapa berbeda? Karena di Minitab itu sifatnya itu peluang kumulatif, sedangkan di R uh, peluangnya itu di luar si kumulatif tersebut, sehingga kita pakai satu kurang peluang kumulatif. Nah, seperti ini kita lihat satu dikurang kumulatif. Oke, kumulatif dari 14 itu tadi 0,9016 sama dengan hasilnya itu 0,09840984. Oke, habis itu yang ini 0,2433, habis itu dikurang sama dengan 0,7567. Nah, habis itu yang di sini dibagi antara ini dan ini. Hasilnya itu 0,1299. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita yang ini. Kita kontrol enter. Tuh, 0,1299 sama. Kalau udah dikurang dengan 1. Oke. 0,7567. Di sini 667 itu hasil pembulatan. Oke, kita lanjut ke soalnya itu. Oh, udah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 berarti. Kita baca dulu soalnya. Jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter itu sebesar 12 pengunjung per 2 jam. Berapakah probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut antara 10 sampai 15 orang inklusif? Oke.
kita bisa ketahui ya dari soalnya. Parameternya itu adalah 12, X1-nya 10 dan X2-nya 15. X1 itu periode yang ini pengunjung selama periode tersebut 10 dan 15. Oke. Inklusif. Berarti di sini 10 kita bisa dapat matematikanya itu 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. Habis itu dipecah X kurang dari 9 dikurang X kurang dari 15. Kenapa 9 di sini? Karena dalam distribusi kumulatif itu menghitung sampai nilainya termasuk nilainya. Habis kan di sini ada kurang dari X 10 kurang dari sama dengan X. Nah, habis itu 10 untuk mencapai itu berarti satu angka di belakangnya. Jadi 10 dikurang 1 jadi 9. Di sini 9. Nah, habis itu kita lanjut ke Minitab. Untuk tadi kan kita bisa lihat ininya tuh distribusi Poisson. Calculate habis itu probability distribution, habis itu ke Poisson. Habis itu cumulative probability, habis itu di sininya 12. 12 dan 9 dan 15. 9 dan 15. Oke. Nah, di sini yang 9 hasilnya itu 2423 dan yang 15 itu 0,844. Nah, kita coba cek apakah sama seperti yang di RStudio. Kita lihat di sini yang di sini. Nah, untuk codingannya seperti ini, parameter lambdanya 12, Poisson, habis itu 9 dan 15. 0,1299. Nah, masih berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita belum selesaikan. Harus diselesaikan dengan cara manual. Untuk yang 9 itu 0,2423 0,2423. Habis itu yang 15 itu 0,844 0,844. Nah, habis itu tuh di ini antara yang 9 dan 15 itu dikurang. Hasilnya itu 0,6021. Kita compare apakah sama? Sama 60-20 itu hasil pembulatan, 60-21 itu pembulatan. Berarti sama. Oke, kita lanjut. Masih ada soalnya di sini. Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang datang dalam 1 jam? Dalam waktu 1 jam. Kita berarti di sini bisa lihat X kurang dari sama dengan 5, parameternya 6. Kenapa 6? Karena dari soalnya 1 jam lebih dari 5 1 jam. Nah, untuk 1 jam parameternya tuh 12. Dalam waktu 2 jam parameternya 12. Sedangkan untuk 1 jam berarti parameternya 12 dibagi setengah, yaitu adalah 6. Seperti itu. Nah, habis itu kita ke Minitab, ke pilih calculation, probability distribution, beta. Ininya, beta. Poisson. Ininya 6. Habis itu ininya 5. Oke. Hasilnya itu 0,4456. Kita cek yang di RStudio. Seperti ini komennya. Peluang tidak ada lebih dari 5 orang dalam waktu 1 jam. Karena 1 jam itu adalah setengah dari 2 jam, maka lambdanya itu 1 jam dan parameternya 6, 12 bagi setengah, seperti itu. Hasilnya 0456. Sama seperti di Minitab. Oke, kita lanjut di nomor 3.
Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa 3 dan beta 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Oke, kita tulis dulu. Ini masuknya ke distribusi apa? Distribusi kontinu beta. Nah, kita ketahuinya di soal adalah alfa sama dengan 3 dan beta itu adalah 7. Di sini X1 20% kita ubah dalam bentuk desimal itu 0,2 dan X2 itu 50%. Kita ubah menjadi 0,5. Kita masukkan ke dalam Minitab. Calculation probability habis itu ke beta cumulative probability 3 dan 7 alpha dan beta. First step itu adalah first step parameter itu alpha dan second step parameter itu adalah beta. Ininya itu adalah 0,5. Oke, 0,2 dan 0,5. 0,2. Oke, kita oke hasilnya ini dan kita lanjut yang 0,5-nya. Oke. Untuk alpha untuk 0,2 itu hasilnya itu 0,2618 dan yang 0,5 itu 91. Nah, kita cek nomor 3, kontrol enter 0,445 masih beda. Kenapa masih beda? Karena harus dikurang terlebih dahulu antara yang 0,5 dan 20%. Oke. Yang 0,5 tadi itu 0,9101 dikurang 0,2618. Hasilnya itu 483. Oke. 0,483. Ini yang nilai-nilai ini harus dihitung manual. Habis itu kita baca lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentukan kuartil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Oke, aman. Proporsi suaranya aman, proporsi tersebut kita ke Minitab, ke calculation probability distribution, habis itu pilih yang beta lagi. Nah, di sininya tuh pilih yang inverse cumulative probability dan input konstannya 0,75. Hasilnya ini kenapa 3 dan 7 masih sama? Karena alfa dan betanya itu masih sama, 3 dan 7. Namun X itu atau yang konstannya tadi itu 0,75. Hasil yang didapat itu 0,3905. 0,3905. Kita cek yang di RStudio apakah sama? Sama hasilnya 0,3905. Oke. Dari sini kita bisa dapat semuanya tuh. Untuk yang nomor 1 itu hasilnya ini 0,1299 dan nomor 2 yang A itu 0,621 dan yang B itu tadi itu 0,4456. Sorry, dan yang ketiga tuh untuk yang A nya itu 0,6483 dan yang B itu 0,3905 sama seperti yang di RStudio. Oke. Baik, cukup sekian dari saya pada modul ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.